Kita dipersaudarakan dengan bumi manapun yang kemudian terikat dengan kalimat syahadat yang sama. Dan hari ini negeri para nabi tersebut, rakyat Palestina merupakan saudara-saudara kita dalam berakidah, dalam beragama. Maka kewajiban kita adalah selama kita mampu memberikan pertolongan terhadap mereka, maka tidak ada rukhsah kita untuk tidak membantu mereka semuanya. Kita hari ini saksikan betapa bayi-bayi yang kemudian dibunuh oleh Israel membagi buta. Kita hari ini saksikan orang tua kemudian mereka dibunuh oleh Zionis Israel. Yang paham adalah hakikatnya kalau kita renungkan, bayi-bayi itu adalah anak-anak kita semuanya. Orang tua yang terbunuh adalah orang tua kita semuanya. Sehingga kemudian dalam hati kita terbersit bagaimana kita kemudian menolong saudara-saudara kita di Palestina yang kemudian hari ini setelah gencatan senjata kemudian Israel kembali membagi buta, membunuh rakyat Palestina. Kemudian alasan ketiga yang ketiga bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga kenapa kita wajib menolong saudara-saudara kita di Palestina. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza fasada ahlus Sam fakana khair fikum." Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza fasada ahlus Sam," jika hancur penduduk Sam, jika rusak penduduk Sam, maka tidak ada kebaikan untuk kalian semuanya. Kita pahami bahwa Sam itu hari ini terbagi menjadi berbagai negara. Ada Yordan, ada Lebanon, ada Suriah, dan kemudian ada jantungnya yaitu Palestina. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, "Idza fasada ahlus Sam," jika rusak ahlus Sam, jika hancur ahlus Sam, maka tidak ada kebaikan kepada kalian semuanya. Kalau kita tidak jaga ahlus Sam, maka tidak ada kebaikan untuk kita semuanya. Kita sadari hari ini saudara-saudara kita semuanya, hari ini bukan hanya berusaha untuk dihancurkan. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya untuk dirusak, tapi hari ini saudara-saudara kita di Palestina memang sengaja untuk dimusnahkan. Ya kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW tadi, maka kalau hancur, kalau rusak, kalau hilang ahlus Sam, maka tidak ada kebaikan semuanya untuk kita semuanya. Maka bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu hari ini bahwa Palestina adalah negeri yang kemudian banyak menyumbang para penghafal Quran. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita melihat, menyaksikan bagaimana para mujahid ahlus Sam, salah satunya adalah Brigadir Qassam, Brigadir Al-Qassam. Kita banyak kemudian mendapatkan fakta bahwa para mujahid ini, mereka yang masuk kepada Brigadir Al-Qassam adalah orang-orang yang menghafal Quran, para penghafal Quran. Maka kalau kemudian kita tahu bahwa Al-Quran adalah sumber kebaikan buat kita semuanya, bagaimana kemudian ketika sebuah negeri yang kemudian anak-anaknya banyak para penghafal Quran, para mujahidnya kemudian mereka para penghafal Al-Quran, kemudian mereka berusaha dimusnahkan, maka tidak ada, maka sangat betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW, maka tidak ada kebaikan untuk kita semuanya. Maka hari ini bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga alasan inilah yang kemudian mendorong kita untuk kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan loyalitas kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini dengan tiga alasan inilah kemudian mendorong kita untuk kemudian kita berusaha secara maksimal memberikan pertolongan kepada saudara rakyat kita atau rakyat di Palestina. Kemudian bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang keempat yang kemudian kalau kita bisa atau kemudian kita kemudian tidak bisa melupakannya adalah alasan historis, alasan sejarah, di mana Palestina adalah
adalah negeri yang mempunyai kontribusi yang besar untuk rakyat dan negeri Indonesia. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Palestina termasuk negeri-negeri awal yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Memang bukan negeri yang pertama, karena negeri yang pertama mengakui kedaulatan negara Indonesia merdeka adalah Mesir. Namun kemudian kita dapatkan sejarah negeri Palestina adalah negeri pertama-tama yang mengakui kedaulatan negara Indonesia. Hari ini kita rakyat Indonesia, hari ini umat Islam di Indonesia bisa melaksanakan sholat secara damai, bisa melaksanakan puasa dengan aman, bisa melaksanakan zakat dengan bebas, tidak ada gangguan. Bahkan kemudian kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan nyaman, dengan tenang. Tidak akan terjadi kalau sampai kemudian negara kedaulatan Republik Indonesia ini tidak mendapatkan pengakuan kemerdekaannya oleh negeri-negeri Arab, termasuk salah satunya adalah Palestina. Palestina adalah termasuk negeri-negeri awal yang hari ini kemudian kita lihat dalam sejarah memberikan loyalitasnya dan kemudian mengakui negara Indonesia merdeka. Bahkan ada seorang mufti Palestina setahun sebelum kemerdekaan Indonesia, 6 September 1944, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seorang mufti Palestina. Kemudian dia pergi ke berbagai negara-negara, kemudian dia singgah di berbagai negara, dan salah satu yang beliau suarakan adalah layaknya Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Setahun sebelum Indonesia merdeka. Maka hari ini kita saksikan bahwa ketika hari ini kita merasakan kemerdekaan, kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa melaksanakan sholat dengan tenang, kita bisa melaksanakan peribadatan tilawah Quran maupun yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang hari ini. Tidak ada gangguan, tidak ada bom, tidak ada senjata. Maka salah satunya yang perlu kita ingat bahwa Palestina adalah negara-negara awal yang kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena kedaulatan, pengakuan negara-negara itu penting, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan negara itulah yang kemudian menyebabkan negara itu berdaulat atau tidak. Hari ini kita saksikan 2 tahun yang lalu negara Taliban, Imarah Islam Afghanistan, sudah merdeka dengan terusirnya Uni Soviet dari bumi Afghanistan, dengan terusirnya Amerika dari bumi Afghanistan. Tapi kemudian hari ini tidak ada satupun negara yang kemudian mengakui negara Taliban, padahal mereka negara yang berdaulat. Disinilah kemudian kita merasa berhutang budi terhadap Palestina. Maka sudah sepantasnya kemudian kita berlomba-lomba hari ini untuk memberikan pertolongan terhadap rakyat di Palestina. Dan yang terakhir, bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang terakhir kenapa kita memberikan pertolongan terhadap Palestina adalah alasan konstitusi negara kita, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagaimana pendiri bangsa ini kemudian menuangkan satu ayat yang sangat indah, satu kalimat yang sangat indah, yang hari ini bisa kita pedoman, yang hari ini kita bisa ambil kemudian contohnya. Bapak Pandu kemudian mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memberikan pertolongan terhadap rakyat Palestina secara syar'i disyariatkan, secara historis memang ada kaitan antara negara kita dengan Palestina, dan kemudian secara konstitusi maka legal hukumnya, maka menolong Palestina adalah perbuatan yang legal berdasarkan undang-undang yang ada dalam negara kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Maka bapak-bapak, sebenarnya alasan inilah yang mendorong kita untuk memberikan pertolongan kepada rakyat Palestina. Walasna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum.